Sejarah Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat muslim yang terletak di Palestina. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe dulu, kalau sudah saya doakan semoga bisa ke Baitul Maqdis tiap tahunnya. Terima kasih. Masjidil Aqsa merupakan kompleks masjid yang terletak di Palestina, tepatnya berada di Yerusalem Timur, terletak di Kota Tua. Namun, Masjid Al-Aqsa sampai saat ini keberadaannya disebutkan masih menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Sebagaimana diketahui, Masjid Al-Aqsa merupakan masjid istimewa dengan ukuran luas yang terdiri dari 144.000 meter persegi dan memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 500.000 jamaah. Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama umat muslim, hingga 17 bulan usai Nabi hijrah hingga kemudian kiblat dipindahkan ke Ka'bah Masjidil Haram. Namun menurut kepercayaan Yahudi, dahulu tempat yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai tempat berdirinya Bait Suci. Masjid Al-Aqsa juga memiliki kaitan erat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang dipercaya dalam ketiga agama. Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di dunia sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun?" Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian, masjid mana? Beliau menjawab, kemudian Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak pembangunan antar keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun, hari Al-Bukhari dan Muslim. Sesuai yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat pertama, merupakan mukjizat dari Allah dan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia, ketika Rasulullah dipertemukan langsung dengan Sang Pencipta. Rasulullah didampingi malaikat Jibril dengan mengendarai burak, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di Al-Aqsa inilah, burak itu melintas melewati sebelah dinding barat Masjidil Aqsa kemudian menuju Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah SWT. Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah SWT, karena kawasan Masjid Al-Aqsa merupakan tempat diutusnya Nabi. Allah berikan kesuburan tanahnya, sehingga menghasilkan aneka tanaman dan buah-buahan, serta barang tambang yang terkandung di dalamnya. Sebagian ulama dan sejarawan berpendapat bahwa Al-Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan sebagian lagi berpendapat bahwa dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah tempat ibadah yang terkenal pada masa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ishak serta cucunya yaitu Nabi Yakub. Ketika putra Nabi Yakub, Nabi Yusuf memperoleh kedudukan berkuasa di Mesir, beliau meminta keluarganya untuk bergabung dengannya dan keluar dari kemiskinan yang melanda Palestina. Pada titik ini, karena tidak ada seorang pun yang tersisa di antara keturunan Nabi Yakub yang menjaga Al-Masjid Al-Aqsa, maka pemeliharaan tempat yang diberkahi ini dipercayakan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penduduk asli tanah tersebut. Bangsa Israel yang secara sukarela beremigrasi ke Mesir untuk mencari kehidupan materi yang lebih baik, tinggal di sana selama kurang lebih 4 abad dan menjadi budak orang Mesir. Perbudakan ini baru berakhir ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membebaskan mereka dari Raja Firaun. Namun, bangsa Israel menolak untuk kembali ke Palestina dan mengembara di Gurun Sinai selama 40 tahun. Hal ini berakhir ketika generasi baru lahir, di dalamnya terdapat Nabi Daud, yang memimpin umat berimannya ke Palestina. Nabi Daud mendirikan kerajaannya di sebagian Palestina, dan menguasai Yerusalem. Putranya, Nabi Sulaiman membangun kembali Al-Masjid Al-Aqsa dengan bantuan penduduk asli setempat dan di sebelahnya ia membangun istana. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kedua putranya membagi kerajaannya dan masing-masing mempunyai ibu kotanya sendiri. Kerajaan-kerajaan ini hanya bertahan dalam jangka waktu yang sangat singkat, kira-kira 200 tahun, dengan raja terakhir Yerusalem dalam dinasti ini dicopot dari tahtanya pada tahun 586/587 SM. Ia mencoba melawan bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar namun gagal karena pasukan Babilonia melakukan pengepungan terhadap kota itu. Tak lama setelah Babilonia menguasai Yerusalem, Masjid Al-Aqsa kembali dihancurkan. Bangsa Persia menggulingkan bangsa Babilonia, pada masa itu upaya untuk membangun kembali Al-Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah diperbarui. Namun pada periode setelahnya, kepemilikan berpindah tangan berkali-kali dan Masjid Al-Aqsa dihancurkan, dibangun kembali dan kemudian dihancurkan lagi di dalamnya. Pada tahun 315-325 M, ketika Kaisar Romawi Konstantin masuk Kristen, masyarakat Romawi dan penduduk yang tinggal di negerinya termasuk Yahudi tidak lagi menghargai Masjid Al-Aqsa dan tidak lagi memperlakukannya sebagai tempat kesucian dan ibadah.
Melalui situs Masjid Al-Aqsa sebenarnya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah warga kota. Ini adalah bagaimana Masjid Al-Aqsa tetap ada selama beberapa ratus tahun berikutnya sampai Nabi Muhammad SAW membangkitkan kembali spiritualitas tempat yang diberkati ini dan sahabat besarnya, Umar ibn Al-Khattab membebaskan kota tersebut. Selama berabad-abad pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dipertahankan martabatnya dengan umat muslim yang bertanggung jawab atas kota tersebut.